Menjadi orang tua adalah perjalanan penuh warna, penuh tantangan dan kebahagiaan yang silih berganti. Setiap hari membawa cerita baru, mulai dari tawa kecil di pagi hari hingga pelukan hangat sebelum tidur. Tidak ada buku panduan yang benar-benar bisa mempersiapkan kita untuk setiap situasi. Namun disitulah letak keindahannya. Kita belajar bersama anak-anak kita, tumbuh bersama mereka, dan menemukan makna baru dalam setiap momen sederhana. Dalam perjalanan ini, kita dituntut menjadi guru yang sabar, pelindung yang tegas, dan pendengar yang penuh empati. Terkadang, kita harus menahan diri untuk tidak langsung mengoreksi, melainkan mendengarkan lebih dulu, mencoba memahami dunia dari sudut pandang anak. Di tengah banyaknya peran, komunikasi adalah inti segalanya, bukan sekadar memberi perintah, tapi seni berbicara dan mendengarkan. Komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kehangatan suara yang kita sampaikan. Seringkali, tantangan terbesar dalam mempengasuhan berakar pada miskomunikasi. Pesan yang kita sampaikan bisa diterima berbeda oleh anak. Anak-anak, dengan dunianya yang unik, kadang menafsirkan kata-kata kita secara harfiah atau bahkan salah paham dengan maksud baik kita. Nada suara atau pilihan kata yang kurang tepat bisa menciptakan jarak, meski niat kita baik. Satu kalimat yang terdengar keras bisa membekas lama di hati anak, sementara kata-kata lembut mampu menenangkan badai emosi mereka. Komunikasi adalah jembatan antara hati orang tua dan anak. Tanpa jembatan koh, pesan cinta dan dukungan bisa hilang. Jembatan ini dibangun dari kepercayaan, kejujuran, dan keterbukaan, yang semuanya tumbuh dari interaksi sehari-hari. Membangun jembatan ini butuh kesadaran, kesabaran, dan kemauan belajar. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi setiap usaha untuk memperbaiki komunikasi adalah langkah besar menuju hubungan yang lebih erat. Setiap anak seperti instrumen berbeda dalam orkestra keluarga. Ada yang sensitif, ada yang butuh ketegasan. Ada yang mudah terbuka, ada pula yang lebih suka menyimpan perasaan. Tugas kita adalah mengenali keunikan mereka, menyesuaikan cara berkomunikasi, dan tidak memaksakan satu pola untuk semua. Tugas kita adalah mengenali dan menyatukan suara mereka menjadi harmoni. Seperti konduktor dalam orkestra, kita membantu anak-anak menemukan suara mereka sendiri, lalu mengarahkan agar semua bisa saling melengkapi. Pengasuhan adalah dialog yang terus berlangsung, bukan sekadar tugas. Setiap percakapan sekecil apapun adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan dan membangun kepercayaan. Esai ini akan membahas seni komunikasi, menemukan nada yang tepat, pentingnya observasi, dan menerima ketidaksempurnaan. Kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih peka, lebih terbuka, lebih siap menghadapi dinamika keluarga. Karena fondasi komunikasi hari ini adalah pilar kekuatan anak di masa depan. Dengan membangun komunikasi yang sehat, kita menanam benih kepercayaan diri, kemandirian, dan kebahagiaan yang akan tumbuh bersama mereka sepanjang hidup. Setiap anak unik, bahkan dalam satu keluarga. Tidak ada dua anak yang benar-benar sama, meskipun mereka tumbuh di bawah atap yang sama dan dibesarkan oleh orang tua yang sama. Setiap anak membawa kepribadian, kebutuhan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Satu anak mungkin sangat terbuka, suka bercerita dan mudah mengekspresikan perasaan, sementara yang lain lebih pendiam, lebih suka mengamati dan memproses segalanya dalam hati. Memahami perbedaan ini adalah kunci komunikasi efektif, karena setiap anak membutuhkan pendekatan yang berbeda agar merasa dihargai dan didengar. Memaksakan satu gaya komunikasi untuk semua anak tidak akan berhasil. Setiap anak merespons dengan cara yang berbeda terhadap kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Jika kita hanya menggunakan satu pendekatan, kita bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung dengan mereka. Anak yang sensitif butuh pendekatan lembut dan empati. Mereka perlu diyakinkan bahwa perasaan mereka dihargai dan aman untuk dibagikan. Sentuhan lembut, pelukan, atau kata-kata yang menenangkan bisa sangat berarti bagi mereka. Sementara itu, anak yang berkemauan keras membutuhkan batasan yang jelas dan penjelasan logis. Mereka ingin tahu alasan di balik aturan, dan merasa dihargai jika diajak berdiskusi, bukan hanya diperintah. Menyesuaikan komunikasi bukan berarti pilih kasih, tapi justru bentuk keadilan, memberikan apa yang dibutuhkan setiap anak sesuai kepribadiannya. Kita harus peka, tahu kapan harus bernegosiasi, kapan memuji, dan kapan memberi ruang agar anak merasa dihargai. Ketika anak merasa dipahami, mereka lebih mudah mendengarkan, terbuka, dan bekerja sama.
Hubungan yang terjalin pun menjadi lebih hangat dan penuh kepercayaan. Tujuan utama dari menyesuaikan komunikasi adalah membangun hubungan saling percaya, bukan mengontrol. Dengan begitu, anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan merasa dicintai sepenuhnya. Komunikasi efektif bukan hanya soal kata-kata, tapi juga observasi. Anak sering mengungkapkan perasaan lewat bahasa tubuh, bahu terkulai, tatapan kosong, atau enggan bermain. Menjadi orang tua yang jeli berarti mendengarkan dengan mata. Perhatikan respons anak terhadap gaya komunikasi kita. Apakah mereka bosan, gelisah, atau justru antusias? Observasi membantu kita memilih pendekatan yang tepat, bukan sekadar bereaksi. Sebelum menegur, amati dulu apa akar masalahnya. Dengan mengamati, kita merespons kebutuhan, bukan hanya perilaku. Ini bentuk penghormatan pada anak sebagai individu. Konsistensi dalam observasi membangun kepercayaan dan rasa aman. Percakapan penting dengan anak tak berakhir saat kata-kata selesai. Follow up menunjukkan kita peduli pada perasaan dan proses anak, bukan hanya masalahnya. Setelah emosi reda, tanyakan dengan lembut, bagaimana perasaanmu sekarang? Tindak lanjut membantu anak memproses emosi dan memperkuat pelajaran. Penguatan positif saat anak berperilaku baik membuat konsep lebih nyata. Follow up adalah investasi hubungan jangka panjang, suggested some fairness of edger dysfunctic like. Dalam keluarga dengan beberapa anak, perhatian sering tak seimbang. Anak yang pendiam bisa terabaikan jika kita tak sadar. Kuncinya bukan membagi waktu sama rata, tapi memberi perhatian berkualitas sesuai kebutuhan masing-masing. Ciptakan waktu khusus untuk setiap anak, tak perlu mewah, yang penting eksklusif. Momen ini membuat anak merasa istimewa dan aman untuk berbagi. Rayakan keunikan dan pencapaian tiap anak tanpa membandingkan. Hindari perbandingan antar saudara. Fokus pada kekuatan individu. Tips pembicaraan dihargai, persaingan berkurang, dan dukungan tumbuh. Pola asuh adalah proses dinamis, berkembang seiring anak tumbuh. Gaya komunikasi untuk balita berbeda dengan remaja. Anak kecil butuh instruksi sederhana dan pengulangan. Anak besar butuh diskusi dan penghargaan atas pendapatnya. Saat anak tumbuh, kita harus beralih dari memberi perintah ke berdialog. Remaja butuh lebih banyak didengar, bukan diatur. Hormati privasi dan perspektif mereka, tetap jaga pintu komunikasi terbuka. Orang tua juga harus terus belajar dan menyesuaikan diri. Mengadaptasi gaya komunikasi menunjukkan kita menghormati pertumbuhan anak. Dalam keluarga, komunikasi efektif juga harus terjadi antar orang tua. Tidak hanya penting untuk membangun hubungan yang harmonis, komunikasi yang terbuka dan jujur antara ayah dan ibu juga menjadi fondasi utama dalam pengasuhan anak. Ketika kedua orang tua saling mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing, mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Konsistensi dan koordinasi penting agar anak tidak bingung atau memanfaatkan perbedaan aturan. Dengan menyusun aturan bersama dan menyepakati jadwal keluarga, orang tua dapat memastikan bahwa pesan yang diterima anak selalu jelas dan tidak bertentangan. Ini membantu anak merasa aman dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Diskusikan tantangan pengasuhan secara rutin, cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Setiap keluarga pasti menghadapi masalah, namun dengan membiasakan berdiskusi secara terbuka, orang tua dapat menemukan jalan keluar yang terbaik tanpa memperburuk situasi. Saling mendukung dalam menghadapi tantangan akan memperkuat ikatan keluarga. Setiap orang tua punya kekuatan dan kelemahan, saling melengkapi adalah kunci. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan masing-masing, orang tua bisa membagi peran sesuai kemampuan, sehingga beban terasa lebih ringan, dan anak mendapat perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya. Tunjukkan front yang bersatu di depan anak, sampaikan keputusan sebagai hasil bersama. Anak akan belajar bahwa keputusan keluarga diambil secara adil dan berdasarkan pertimbangan bersama, bukan karena tekanan dari salah satu pihak saja. Jangan berdebat di depan anak, diskusikan perbedaan secara pribadi. Dengan menjaga privasi diskusi, orang tua dapat menghindari kebingungan atau kecemasan pada anak, serta memberikan contoh bagaimana menyelesaikan konflik dengan dewasa. Anak butuh rasa aman dari aturan yang jelas dan konsisten. Ketika aturan diterapkan dengan cara yang sama oleh kedua orang tua, anak akan lebih mudah memahami batasan dan merasa dihargai.
Kerjasama orang tua jadi contoh hubungan sehat bagi anak. Anak akan meniru cara orang tua berkomunikasi, bekerja sama, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Duet pengasuhan harmonis menciptakan lingkungan keluarga yang tenang dan suportif. Dengan saling mendukung, orang tua tidak hanya membangun keluarga yang bahagia, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif yang akan dibawa anak hingga dewasa. Tekanan menjadi orang tua sempurna sangat besar, apalagi di era media sosial. Anak tak butuh orang tua super, tapi yang nyata, hadir, dan peduli. Konsep orang tua cukup baik membebaskan kita dari tuntutan kesempurnaan. Dari kesalahan kecil, anak belajar realitas, perbaikan, dan pengampunan. Akui kesalahan, minta maaf, dan perbaiki hubungan. Itu pelajaran berharga bagi anak. Menerima ketidaksempurnaan diri membuat kita lebih empati pada anak. Suasana keluarga jadi lebih santai dan penuh penerimaan. Jadilah orang tua yang hadir dan cukup baik. Itu sudah lebih dari cukup. Pengasuhan adalah maraton, bukan lari cepat. Setiap momen mendengarkan dan memahami adalah investasi jangka panjang. Fondasi komunikasi yang kuat sejak dini membuat pintu dialog tetap terbuka saat anak dewasa. Tindakan kecil penuh empati membangun rasa percaya diri dan harga diri anak. Remaja yang terbiasa didengarkan akan lebih mudah datang saat menghadapi masalah. Komunikasi yang baik membangun jembatan lintas generasi dan waktu. Dengan upaya tulus, itu stekdiraan kita remis tora. Husbungan na dangdid gul pokildurs binara.